semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena sudah berbuat dosa, apa yang diperbuat harus dituai. Kita tanam jagung, kita berharap pasti tuainya jagung. Nah, apa upah dari dosa? Alkitab mencatat bahwa di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dari dosa adalah kematian atau maut. Nah, itu adalah akibat daripada dosa. Kalau kita kenal ya, maut artinya kematian kekal untuk selama-lamanya. Ada kehidupan yang kekal, ada kematian yang kekal. Kematian yang kekal apa? Di neraka. Nah, neraka itu pasti lebih panas dibandingkan dengan api yang ada ini. Kalau kita terbakar, jadi pasti panasnya minta ampun. Apalagi api. Nah, jadi itu kebenaran yang kedua, bahwa kita itu orang berdosa. Saya orang berdosa, aku orang berdosa, kita semua orang berdosa. Tidak ada terkecuali. Sekali lagi, Allah mengasihi kita. Dari kedua, bahwa kita perlu adalah kita orang berdosa. Nah, itu dua kebenaran. Allah mengasihi dan juga Allah adil. Mengasihi, adil. Itu dua sifat Allah. Kasih dan juga adil. Nah, kasih dan adil itu kemudian menjadi satu di dalam jari yang ketiga. Kalau aku perhatikan, kelima jari ini yang paling tinggi jari ketiga jari paling tinggi. Artinya ada satu pribadi yang paling tinggi, bertata di tempat yang maha tinggi. Dia paling besar, paling berkuasa. Siapa? Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah itu kemudian menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kalau di Kristen atau di gereja sering merayakan namanya Natal. Natal itu artinya inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah masuk ke dalam daging dan kemudian menjadi manusia sama seperti kita. Nah, kenapa dia datang? Untuk menyelamatkan kita, untuk mendamaikan kita. Kenapa? Karena tadi ketika kita berbuat dosa, maka kita menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah. Maka harus ada apa? Jalan pendamaian. Di Sumba mungkin ada ya, kalau misalkan keluarga bertikai harus ada yang dibunuh, harus ada yang dimatikan. Kalau kami orang Sabu, untuk mendamaikan itu harus ada ayam, adu ayam. Seperti itu, supaya memperdamaikan dua keluarga. Nah, jadi ada pendamai. Pendamai siapa? Yesus. Nah, bagaimana cara mendamaikannya? Adalah dengan supaya apa? Kita yang seharusnya mendapat kutuk itu memperoleh berkat, memperoleh keselamatan. Nah, Alkitab antara Tuhan Yesus dengan juga murid-muridnya. Ada satu murid Yesus namanya Thomas. Dia berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6-nya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang, dialah hidup. Kita mau cari jalan, kita mau cari kebenaran, kita mau cari hidup. Hanya satu, tidak ada yang lain. Hanya satu, melalui siapa? Melalui Yesus. Jadi tadi, datang kepada Tuhan Allah hanya satu. Lewat apa? Lewat Yesus. Jadi jari yang ketiga, aku ingat saja bahwa pribadi yang maha tinggi, yaitu Tuhan Allah menjelma jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dia Yesus yang mau mati bagi kita. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengalahkan musuh terbesar manusia. Apa musuh terbesar manusia? Kematian. Adalah menang melawan kematian. Sehingga kemudian kita orang percaya memang benar akan mati, tapi tidak mengalami kematian yang kedua. Jadi Yesus telah bangkit. Apa bukti bahwa Yesus telah bangkit? Di Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit dengan buktinya bahwa kubur kosong. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Ada lagunya kan? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar.
Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, hidup jadi berarti kenapa? Karena Tuhan kita kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, itu jari yang ketiga, Bapak. Nah, tapi tidak sekedar kita tahu bahwa Yesus pernah mati bagi kita. Banyak orang tahu bahwa Yesus itu disebut juru selamat. Tapi ada jari yang keempat, jari manis. Kalau aku ingat jari manis ini, kenapa dia dikatakan manis? Karena jari manis ini di tempat diletakkan cincin. Kalau orang menikah di gereja, maka laki-laki, perempuan, mereka berjanji di hadapan Tuhan, dan janji komitmen mereka itu dilambangkan dengan apa? Pemasangan cincin. Cincin berarti apa? Ikatan, komitmen. Dan kemudian janji di hadapan Tuhan. Ya, saya bersedia menerima engkau sebagai suami. Ya, saya bersedia menerima engkau sebagai istri. Jadi kemudian sah di situ. Nah, cincin emas ya, itu membuat jari kita manis, menjadi berharga. Nah, artinya ada Tuhan Yesus. Hidup kita akan berarti bermakna kalau ada Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan cuma ada dua pilihan. Hidup kita ada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Di Alkitab mencatat di dalam Wahyu 3 ayat 20. Pintu itu fungsinya untuk menahan orang dari luar untuk masuk ke dalam. Kalau kita sebagai tuan rumah ada tamu bertamu, kalau kita bukakan pintu ya, dia bisa masuk. Tapi kalau kita tetap kunci pintu ya, dia tidak bisa masuk. Nah, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, makan bersama-sama dengan dia. Nah, tadi malam kami ada sempat putar putihnya dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saya. Kuasailah tata hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Apu untuk keputusan yang Apu telah ambil. Ini keputusan pribadi Apu dengan Tuhan. Dan ini janji di hadapan keluarga besar yang ada di sini. Bapak Mama Ibu Pendeta, Bapak Mama Majelis di sini. Tuhan juga sudah catat. Tuhan sudah mengikatkan diri kepada Apu. Nah, jadi ketika Apu terima Tuhan Yesus, maka ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus yang diwakili Roh Kudus berdiam dalam hatinya. Tuhan Yesus dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Dan kemudian datang seorang penolong, penghibur bagi orang percaya. Siapa? Roh Kudus. Nah, karena namanya Roh Kudus, berarti dia apa? Menuntun kita, mengudus. Keluarga bisa meninggalkan. Tapi coba jari manis ini diangkat. Jari manis kalian ini ada. Tadi pentingnya apa? Jari kecil ini terima. Ketika kita terima Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Makanya saya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak mungkin bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, itu firman Tuhannya di dalam Ibrani. Saya bacakannya Ibrani 13 ayat 2.
Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku ini adalah Yesus, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Janji Tuhan. Maka terima Yesus itu bukan berkali-kali, tapi cukup satu kali. Menikah juga janjinya cuma satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tinggal dalam kehidupan. Jadi itu kebenaran-kebenarannya aku ya, bahwa Tuhan Yesus yang diwali Roh Kudus terberada dalam hati kita. Yang kedua, dosa-dosa kita telah diampuni. Kita sudah jadi anak Tuhan. Dari kelingking sesuatu paling kecil ini, sesuatu yang kecil dia perlu jadi supaya bertumbuh harus ada yang kita lakukan. Contoh kalau misalkan saya fokus dengan jagung, saya berharap bahwa kemudian jagung tanaman jagung itu bisa berbuah. Ya, berarti harus rajin disiram kan, disiram, jadi pupuk, dijaga, dirawat, dipasang pagar supaya jangan sampai kambing atau hewan itu makan itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita orang percaya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan? Yang pertama kita punya kehidupan percaya. Ya pada rata. Mas, Satu, dua, tiga. Panoyohu. Satu, Let's sing. dua, tiga. Satu, dua. Ini foto bersama dengan apu-apu ini di Kampung Yubwai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, ini